Kementerian Pertahanan memiliki ambisi untuk dapat memenuhi kebutuhan radar Ground Control Interceptor atau GCI melalui pengadaan dalam jumlah yang cukup besar hingga tahun 2024. Hal ini bertolak belakang dari fase minimum essential force sebelumnya di mana pengadaan radar sangat sedikit yang dapat direalisasikan. Tender radar GCI dibatalkan karena protes dari sejumlah peserta terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh panitia lelang yang dicurigai mengarah pada produk Thales Raytheon System. Pada MEF 2015-2019, kontrak pengadaan radar yang dapat diwujudkan hanya satu unit radar RAT-31DLM buatan Leonardo yang beroperasi pada pita frekuensi L-band dan instrumented range 400 km. Mengutip majalah Tempo edisi 13 Juni 2016, Indonesia mempunyai kebutuhan sebanyak 32 unit radar pertahanan udara, namun hanya 20 unit saja yang dapat dipenuhi. Dari 20 satuan radar pun, sebagian besar radarnya sudah hampir menemui akhir masa pakai. Dominasi Thales Raytheon System cukup kuat dalam radar pertahanan udara Indonesia, di mana 13 dari 20 satuan radar memakai radar buatan pabrikan Prancis Amerika Serikat yang beroperasi pada pita frekuensi S-band. Sedangkan sisanya diisi oleh produsen asal Inggris yaitu Plessey yang kini unit bisnisnya telah diserap oleh BAE Systems dan Airbus yang juga beroperasi pada pita frekuensi S-band. Dalam perkembangan terkini, Kementerian Pertahanan telah mengusulkan pembelian puluhan radar GCI pada Bappenas untuk dipenuhi sampai tahun 2024. Namun karena berbagai pertimbangan, Bappenas tidak dapat memenuhi pertimbangan itu secara penuh. Walaupun demikian, lembaga itu telah mengalokasikan pinjaman luar negeri dalam Green Book untuk akuisisi radar GCI dalam jumlah yang relatif cukup besar. Sehingga kebutuhan penggantian radar maupun pembentukan satuan radar baru dapat dipenuhi apabila rencana akuisisi tersebut terwujud. Tantangan dalam memenuhi kebutuhan radar pertahanan udara baik radar GCI maupun Early Warning EW di samping kebutuhan membentuk satuan radar baru di kawasan Indonesia Timur, Komando Pertahanan Udara Nasional Kohanutnas sebagai penanggung jawab operasional radar Hanut juga menghadapi isu radar yang obsolet seperti radar TRS-2214 dan TRS-2230 buatan Thomson CSF yang kini telah berganti nama menjadi Thales Raytheon System dan radar AR-325 Commander buatan Plessey. Pertanyaannya, apakah pengadaan radar MEF 2020-2024 akan berjalan dengan lancar? Hal itu akan ditentukan oleh dinamika di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. Tender pengadaan radar Hanut dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan mengacu pada pengalaman MEF sebelumnya, tidak ada jaminan tender akan berjalan dengan baik kecuali Kementerian Pertahanan menunjukkan kepemimpinannya agar tender dapat terlaksana sehingga pemenang dapat ditentukan dan kontrak akuisisi dapat ditandatangani. Adapun peran Kementerian Keuangan adalah mendanai program pengadaan radar GCI mulai dari penerbitan, penetapan sumber anggaran, lelang lender yang akan membiayai pinjaman luar negeri, alokasi anggaran, hingga penandatanganan loan agreement. Sampai saat ini, walaupun telah masuk dalam Green Book Bappenas, program akuisisi radar GCI belum mendapat penetapan sumber pembiayaan. Penetapan sumber pembiayaan adalah kunci.